Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Kali ini kita memasuki pembelajaran matematika bab pecahan. Kita akan membahas tentang arti pecahan, pecahan senilai, dan membandingkan pecahan. Mari kita simak materinya. Kita awali dengan materi pertama yaitu tentang arti pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contohnya di sini, jika ada satu persegi panjang kita bagi menjadi 4, maka persegi panjang ini sudah menjadi 4 bagian. Dan ini sudah bisa disebut sebagai pecahan berpenyebut 4. Artinya bagian bawahnya bernilai 4. Jika yang diarsir 2, maka bagian atasnya 2 atau pecahan 2/4. Jika ada persegi panjang dibagi 5, maka bagian bawahnya bernilai 5. Dan jika yang diarsir ada 2 bagian, maka atasnya bernilai 2. Artinya pecahan ini bernilai 2/5. Ingat, pecahan dapat ditulis dalam bentuk A per B. Dengan A disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar persegi ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar yang diwarnai ada 3, sehingga bentuk pecahannya adalah 3/4. Mana yang pembilang dan penyebut? Ingat, pembilang di bagian atas dan penyebut di bagian bawah. Sehingga 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk pembagian. Jika terdapat pecahan A per B, maka dapat diartikan sebagai A dibagi B. Contohnya, jika terdapat 2/7, dapat diubah menjadi pembagian, sehingga bentuk 2/7 dapat ditulis menjadi 2 dibagi 7. Contoh lainnya yaitu 11/15. Per di sini bisa berubah menjadi pembagian, sehingga 11/15 dapat diubah menjadi 11 dibagi 15. Untuk lebih memahami konsep pecahan, kita bisa gunakan aplikasi PET. Di sini kita bisa belajar sambil bermain. Kita dapat mengeksplorasi, di sini banyak pilihan gambar dan saya coba memilih lingkaran berwarna hijau. Di wadah tertulis lingkaran ini bernilai 1/1. Saya coba masukkan ke dalamnya. Nah, pecahan dari lingkaran ini adalah 1/1. Saya coba eksplor dengan membagi lingkaran ini menjadi 3 bagian. Dan saya coba untuk memasukkan satu warna di bagiannya, atau kita beri arsiran di salah satu bagiannya, sehingga pecahannya bernilai 1/3. Artinya 1 bagian dari 3 keseluruhan. Nah, jika saya tambahkan lagi 1 bagian lagi, pecahannya menjadi 2/3. Artinya 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian keseluruhan. Materi berikutnya tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Dua pecahan senilai nilainya sama sehingga dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Untuk memahami pecahan senilai, kita kembali menggunakan aplikasi PET. Di sini kita bisa kembali belajar sambil bermain. Di sebelah kiri terdapat lingkaran berwarna hijau dan sebelah kanan terdapat lingkaran berwarna ungu. Nilai pecahannya yang warna hijau 1/1 sedangkan yang warna ungu 2/2. Kita coba membagi lingkaran yang sebelah kiri yang berwarna hijau menjadi 2 bagian sehingga nilai pecahannya menjadi 1/2. Sedangkan lingkaran yang berwarna ungu yang di sebelah kanan bernilai 2/4, artinya 2 bagian dari 4 keseluruhan. Jika kita amati, luas bagian yang diberi warna pada lingkaran di sebelah kiri dan lingkaran yang di sebelah kanan memiliki luas permukaan bagian yang sama.
ya, sehingga dengan kata lain kedua lingkaran ini memiliki nilai pecahan yang sama meskipun ditulis dalam bentuk yang berbeda. Artinya pecahan 1/2 senilai dengan 2/4. Pecahan senilai juga dapat dicari dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 2/5. Nah, 2/5 ini bisa dibagi atau dikali ya. Kalau dibagi, dia hanya bisa dibagi oleh 1 dan itu pun hasilnya tetap 2/5. Sehingga kita coba dengan cara lain, yaitu dengan cara mengalihkan. Di sini kita bisa mengalihkan dengan angka 2. Ingat atas bawah harus dikali dengan angka yang sama ya, sehingga hasilnya 4/10. Kita juga bisa coba 2/5 ini dengan cara mengalihkan dengan angka 3. Ya, atas dikali 3, bawah dikali 3 sehingga pembilangnya 6, penyebutnya 15. 2/5 juga bisa kita kalikan dengan 10 sehingga hasilnya 20/50. 2/5 juga bisa kita kalikan dengan 100 sehingga hasilnya 200/500. Sebetulnya bebas ya mau dikali dengan berapapun, yang penting penyebut dan pembilangnya dikali dengan angka yang sama. Jadi 2/5 ini senilai dengan 4/10, senilai dengan 6/15, senilai atau sama dengan 20/50 dan sama dengan 200/500. Cara menentukan pecahan senilai yang lainnya tadi sudah mengalihkan, sekarang kita coba dengan cara membagi. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Di sini 6/12 kita coba bagi dengan yang habis bilangannya ya. Tidak boleh bersisa, harus hasilnya bilangan bulat. Kalau dibagi 5 dia akan bersisa, sehingga kita bagi coba dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, penyebutnya pun 12 kita bagi juga dengan 2 harus sama ya, hasilnya 6. Dan 6/12 juga kita bisa bagi oleh 3, sehingga hasilnya 6 bagi 3 yaitu 2 dan penyebutnya 12 bagi 3 yaitu 4. 6/12 juga kita masih bisa bagi dengan angka berapa? Ya, kita bisa bagi dengan 6, sehingga 6 bagi 6 1 dan penyebutnya 12 dibagi 6 yaitu 2. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6, sama dengan juga dengan 2/4 dan sama atau senilai dengan 1/2. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contohnya di sini tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. 20/24 kita bisa bagi dengan berapa ya supaya paling sederhana. Kita bisa coba dari bagi 2 dulu. Boleh 20 bagi 2 10/12. 10/12 masih bisa sehingga kita bisa bagi lagi dengan 2. Hasilnya 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 6. Jadi 20 dibagi 24 menghasilkan 5/6. Untuk memahami pecahan senilai, mari kita perhatikan soal berikut. Lengkapilah titik-titik pada pecahan berikut sehingga benar. A. 3/titik-titik sama dengan 30/60. B. 5/6 sama dengan titik-titik per 30. Karena kita akan mencari titik-titik yang bagian bawah sebelah kiri pada soal bagian A, maka bisa lebih mudahnya kita lakukan perhitungan dari kanan ke kiri. Jadi hubungannya dari kanan ke kiri. Berarti dari 30 ke 3. Nah, perhatikan di sini kira-kira kalau dari 30 ke 3 itu dikerjakannya dengan menggunakan perkalian atau pembagian ya. Perhatikan 30 ke 3 itu kan menurun. Berarti perhitungannya kita lakukan dengan cara pembagian. Berapa 30 biar bisa jadi 3? Nah, caranya 30 dibagi berapa supaya menghasilkan 3? Nah, tentu jawabannya 30 dibagi 10.
Maka ketika 30 dibagi 10 hasilnya 3, berarti yang bagian bawah pun kita harus bagi juga dengan 10. Berarti 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Begitupun dengan soal bagian B. Kita lihat titik-titiknya ada di sebelah kanan ya. Berarti perhitungannya kita lakukan dari kiri ke kanan. Lihat bagian bawah, angka 6 sama dengan 30. Artinya apa? Angkanya lebih naik ya. Berarti kita lakukan perhitungan dengan cara perkalian. 6 dikali berapa supaya hasilnya 30? Nah, betul. 6 dikali dengan 5 ya. 6 dikali 5 supaya hasilnya 30. Ketika penyebut dikali 5, maka pembilang pun harus dikali 5 ya. Syarat untuk pecahan senilai, pembilang dan penyebut harus dilakukan perkalian atau pembagian dengan angka yang sama. Nah, kalau bawah sudah dikali 5, atas pun dikali 5, berarti 5 dikali 5 adalah ya 25. Berarti titik-titik ini terisi dengan angka 25. Nah, jadi 5 per 6 sama dengan 25 per 30. Materi yang terakhir yaitu tentang membandingkan pecahan. Kita akan membandingkan dua pecahan secara langsung. Jika penyebut kedua pecahan sama, maka kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Akan tetapi, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan, baru setelah itu kita bisa membandingkan nilai pembilangnya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama 3 per 6 dan 5 per 6. Perhatikan contoh berikut, kita lihat di sini 3 per 6 dan 5 per 6 penyebutnya bernilai sama, yaitu sama-sama 6. Maka kita bisa langsung membandingkan pembilangnya ya. 3 kita bandingkan dengan 5, 3 lebih kecil daripada 5. Maka pecahan 3 per 6 kurang dari pecahan 5 per 6. Begitupun untuk soal nomor 2. Kedua penyebutnya pun sama-sama 15. Maka pembilangnya bisa langsung kita bandingkan. 13 dan 10, 13 lebih besar daripada 10. Maka pecahan 13 per 15 lebih besar dari pecahan 10 per 15. Soal nomor 3 pun sama. Kedua penyebutnya sama. Maka pembilang langsung saja kita bandingkan 7 dan 5. 7 lebih besar dari 5. Maka 7 per 9 lebih besar dari 5 per 9. Soal berikutnya yaitu membandingkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Perhatikan soal nomor 1, bandingkan pecah-pecahan dari 3 per 4 dan 2 per 3. Jika kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya. Yang satu penyebutnya 4 dan yang satunya lagi penyebutnya 3. Nah, jika kita ingat perkalian, hasil perkalian yang sama dari perkalian 4 dan 3 adalah 12 ya. Nah, maka dari itu kita harus samakan penyebutnya supaya menjadi 12. Kita coba kerjakan dari pecahan 3 per 4 dulu. 3 per 4 penyebutnya 4, supaya menghasilkan 12, maka 4 harus dikali berapa? 4 harus dikali 3 ya, supaya menghasilkan 12. Ingat, ketika penyebut kita kali 3, maka pembilang pun kita harus kalikan dengan 3. Sehingga 4 kali 3 penyebutnya 12 dan 3 kali 3 pembilangnya 9. Sehingga 3 per 4 itu senilai dengan 9 per 12. Sekarang kita cari penyebut untuk pecahan berikutnya, yaitu 2 per 3. 3 dikali berapa supaya menghasilkan 12 ya. Nah, 3 dikali dengan 4. Nah, ketika penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya pun kita harus kalikan dengan 4. Sehingga menghasilkan pecahan 8 per 12 ya.
Nah, karena 9/12 dan 8/12 penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung bandingkan pembilangnya. Ya, 9 lebih besar daripada 8. Karena 9/12 lebih besar dari 8/12, maka 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, sebetulnya kita ada trik membandingkan dua pecahan dengan cara perkalian silang. Seperti apa? Seperti ini. 3 kita kalikan dengan 7 atau 7 kita kalikan dengan 3 dan 5 kita kalikan dengan 2. 7 kali 3 hasilnya 21 dan 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, 21 lebih besar daripada 10. Sehingga pecahan 3/5 lebih besar dari 2/7. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.